mulai dari ruqyah. Ada yang jalan-jalan di tangan kanan. Enggak, rasanya kayak bola kecil. Kayak kala jengking jalan gitu, merambat gitu. Tapi di dalam yang pertama lihat saya buka pintu itu dari jendela, dari pintu depan sampai ke tembok, sampai ke motor saya semuanya ada bercak darah kayak diciprat-ciprat gitu. Saya sempat bisa ngomong beberapa bahasa, ngomong Cina, terus ngomong Inggris, terus ngomong bahasa Sunda yang saya benar-benar nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita lagi ada di Purbalingga, Jawa Tengah, menyapa rumah kembali ya. Insya Allah kita mau menyapa rumah salah satu narasumber kita yang masuk ke nomor admin kami. Beliau itu mengeluhkan yaitu katanya kena sihir. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan bantu diagnosa lebih dalam lagi. Kita analisa apakah betul sihir atau bukan. Kalau sihir metodenya apa? Sekaligus nanti terapinya akan kita share untuk pemirsa sekalian. Ya kalau bukan sihir ya nanti kita akan lihat penyebab lain penyakitnya. Beliau juga ternyata sudah pernah ditangani oleh banyak peruqyah ya, dan ya masih Allah uji. Ya ini tanda kasih sayang Allah yang sayang banget sama beliau, makanya masih diuji. Ya, kita langsung aja ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berada di rumahnya Ibu Melia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bapak nih. Ini beliau ternyata sudah pernah ikut acara ruqyah massal gitu di Islamic Center Bekasi. Islamic Center Bekasi. Kayaknya 2021 ya. 21 akhir ya. Iya, kurang lebih ya. Itu keluhannya selama ini apa aja Bu, bisa diceritakan nggak? Terus kenapa sampai dikatakan itu sihir itu? Siapa yang mengatakan demikian pertamanya? Awalnya sakit kepala. Sakit kepala setiap habis Isya sampai sebelum subuh. Terus kan kebetulan suami saya bekerja di rumah sakit. Dibawa berobat, terus dikasih obat, sampai berganti-ganti obat pun nggak mempan gitu. Terus terakhir teman saya lagi belajar jadi terapis. Udah coba di bekam ayu gitu, dia ruqyah sama bekam ya, terapis ruqyah sama bekam. Lah pas mau itu udah berjalan berbulan-bulan itu sakit kepalanya. Lah pas mau di bekam baru mulai lah, baru dipakein minyak daun bidara ya, itu udah saya udah kejang. Bidara. Dioles di mananya? Punggungnya. Terus dia sambil baca Al-Fatihah sama Anas lah, baru Anas kalau nggak salah. Terus kejang, terus dia berhenti baca. Kayaknya nggak jadi bekam dulu deh ini, kayaknya perlu diruqyah aja gitu. Mau nggak? Ya udah coba, nggak apa-apa gitu. Habis itu mulai dari ruqyah. Ada yang jalan-jalan di tangan kanan, terus pindah lagi tangan kiri jalan-jalan. Kayak bola enggak? Enggak, rasanya kayak bola kecil. Kayak kala jengking jalan gitu, merambat gitu. Tapi di dalam. Terus habis itu diam. Terus dia berhenti baca, saya diam lagi. Ditanya apa yang dirasa? Ada yang jalan-jalan di sini kiri kanan gitu. Kayak apa? Kayak hewan. Nah terus habis itu dia mulai baca lagi. Itu saya udah mulai kakinya naik ke atas, ngangkat, terus tangannya juga naik. Terus lama itu dari habis asar sampai azan maghrib baru selesai. Sampai kesurupan? Iya. Nah, saya mau nanya dulu, itu kondisi tangan sama kaki ngangkat, Ibu dalam kondisi sadar enggak? Saya lihat videonya. Jadi nggak sadar? Nggak sadar, iya. Di video sama Bu RT.
Kemudian sehari-harinya waktu itu ya, atau mungkin sampai sekarang, Iya. sering ngerasa panas di area dada enggak? Sakit nyeri sebelah Nyeri. kanan, iya. Sama panas? Panas enggak? Ketika buang air kecil, Enggak. tuntas enggak? Maksudnya tuntas Ya, keluar? air seninya tuntas keluar atau kayak ketahan? Kayak orang anyang-anyangan itu loh. Oh enggak, Enggak. lancar-lancar. Nggak ada panas. Enggak. Ubun-ubun sering panas? Iya, sakit ngilu. Ngilu. Hmm. Kayak di paku. Iya, Tembus kemana biasanya? ke sini belakang. Pelikat? Enggak. Nggak sampai ke sini? Enggak. Kalau ini yang dirasa lagi sebelah kiri aja, yang kanan udah enggak. Sekarang tinggal yang kiri. Sering mimpi air? Kayak tenggelam gitu? Enggak, Nggak. tersesat ya. Mimpinya apa biasanya? Tersesat. Di hutan, di lorong, bebatuan, Kayak banyak pohon, oh di hutan ya. Gelap, terang, terang. Di mimpinya terang terang. atau remang-remang kayak waktu maghrib. Iya, kayak waktu maghrib. Jadi agak ada cahaya tapi nggak terang banget gitu. Dulu ibu pernah diminumi apa? Waktu muda mungkin atau waktu masih kecil? Iya, waktu itu saya mau berangkat ke Taiwan. Terus sama ibu saya rahimahullah dibawa ke rumah kakek. Di situ nggak tahu itu saya punggungnya ditulis-tulis pakai apa itu aja. Iya itu. Oh pantes ya waktu dikasih bidara di punggungnya langsung kejang ya? Iya. Gara-gara ditulisi raja. Ya, Saya apa? Jadi itu benang merahnya ke situ. oh. Ke raja yang dulu pernah ditulis di punggung ibu. Terus yang ada darah di depan rumah saya itu apa, Ustaz? Bisa jadi itu memang sihir. Bercak Jadi darah. bangun tidur itu yang pertama lihat saya buka pintu itu dari jendela, dari pintu depan sampai ke tembok-tembok, sampai ke motor-motor saya semuanya ada bercak darah kayak diciprat-ciprat gitu. Nah itu ketika bercak darah paginya ditemukan, malam ibu mendengar dentuman keras nggak? Enggak, Kayak petasan? enggak. Cuma area dapur itu bau sepiteng. Padahal sepitengnya di depan. Terus pulang ruqyah dari rumah teman saya itu, saya diantar pulang sama teman saya yang ruqyah itu. Sampai di rumah, kan saya masih lemes tuh. Terus dia pulang. Nah, besoknya dia telepon anaknya muntah darah. Terus dari rumah dia, dari ruang tamu sampai dapurnya itu bau sepiteng juga. Bau busuk lah ya? Iya, pokoknya bau busuk, bau menyengat gitu. Baik, kita mungkin mau diagnosa yang sihirnya. Ini ada arah ke situ ya. Memang kalau dari cerita ibu lebih mengarah kuat ke ranah sihir. Cuma dari segi fisiknya ini kan kita mesti cek ya. Ini kan tadi saya sebelum diliput saya lihat foto lidahnya. Nih, teman-teman terapis mungkin bisa lihat ya. Lidahnya keunguan dengan selaput di area lidah ini tebal di bagian usus besar dan juga ginjal serta merata di area lambung, limpa sama paru-parunya. Kemudian di area jantungnya ini terlihat ada kelemahan ya sehingga mudah lelah. Kemudian sering rep-repan enggak? Kaget ya, sering rep-repan, kaget ketika tidur, bisa jadi ke situ. Kemudian ini area ususnya yang banyak sekali balgam atau lendir pekat ini juga mesti nanti kita hilangkan, di detox. Karena ketika banyak lendir di area usus ya pencernaannya jadi bermasalah, bisa menyebabkan sembelit, susah buang air besar. Banyak gas, jadi sering kembung, sering begah. Ini menguntungkan setan yang ada di dalam tubuh karena mereka ada di aliran darah, sehingga mengokohkan posisinya. Secara otomatis kan mudah memberikan was-was, menghembuskan was-was kepada orang yang kondisi gas perutnya tinggi. Mau sholat, Allahu Akbar, blubuk. Kayak gitu ya. Jadi
dan nggak nyaman juga. Oke. Kondisi tubuhnya jadi lesu, berat. Ya, paling ini nanti akan kita lepasnya ini bisa pakai yang enak aja, Bu. Alpukat, blender, campur kopi asli 1 sendok teh, campur ke alpukatnya yang udah di blender itu, sama madu secukupnya. Wah, enak. Diminumnya, dikonsumsinya pada asar. Pada asar itu buat, karena kopinya nanti buat menguatkan jantungnya. Kemudian alpukat, kopi menguatkan jantung juga membersihkan usus. Kopi asli tapi ya. Kopi ya, jangan yang sasetan, bukan yang ibu nyangrai sendiri aja. Ngambil, disangrai, dibebak, diayak sendiri itu lebih enak. Kalau orang kita bilang kopi celebak apa ya? Ya, kopi celebak. Terus ada lagi Ustaz, pas Ini waktu banyakan obat kimia sintetis. iya itu yang gelas sakit kepala itu. Karena sakit kepala jadi banyak minum obat marung. Iya. Berganti-ganti resep karena apa? Ini obat terakhir ya udah dosis paling tinggi. Kalau nggak mempan juga, coba kamu periksa lagi. Mungkin ada sakit yang lainnya gitu atau dokternya begitu. Ya benar, dokter udah sesuai SOP-nya karena apa yang mereka pelajari ya seperti itu. Nah, karena ini ada hal yang sifatnya metafisik yang gaib kan, ya harus kita ikhtiarkan supaya yang gaib ini hilang. Tapi semenjak pindah ke sini udah rada berkurang gejalanya. Dibawa baca Quran pun udah bisa. Tadiannya kalau baca langsung kecekek. Jadi ini ada 2 saluran. Ya teman-teman, ada 2 saluran. Yang pertama, maaf karena sihir yang nggak disadari pernah dilakukan ya dengan ngerajah itu. Dan ibu kan nggak tahu apa yang ditulis. Iya. Kalau murni ayat Quran ini khilaf di antara para ulama. Tapi kan saya nggak mau bahas yang khilafnya. Ya, karena kebanyakan rajah itu ditulisnya dengan menggunakan tilasmun, tolasim, ya, rumus-rumus sihir. Belum lagi kalau ada ritual-ritual pendukung lainnya. Jadi kalau saya lihat, coba lihat tangannya. Ya dari tangan juga. Wallahu a'lam bishawab, kalau saya nggak salah ya ada faktor ilmu-ilmu titisan dari mbah-mbah dulu. Bapak sambung. Bapak saya udah meninggal. Ibu saya meninggal 2 bulan yang lalu di sini. Jadi selama saya pindah di sini 1 tahun ini 3 orang meninggal. Paman, bibi, ibu saya. Takdir. Iya. Bukan karena Mbak pindah sini terus malah meninggal. Iya. Tapi ibu saya menyusul. Menyusul pindah ke sini selama saya di sini 6 bulan, ibu saya pindah ke sini. Terus ibu saya di sini 6 bulan juga, terus tiba-tiba sakitnya tiba-tiba gitu loh, Ustaz. Sempet dulu ngomong pengen banget ketemu sama kiai yang sokar aja gitu. Tapi belum kesampaian. Udah meninggal dulu ibu. Ustaz, tapi kalau udah berkurang gejalanya, apa itu mungkin udah semoga ya. Semoga dengan berkurangnya gejala berarti sihirnya hilang. Sihirnya melemah. Sempat bisa ngomong beberapa bahasa. Ngomong Cina, terus ngomong Inggris, terus ngomong bahasa Sunda yang saya benar-benar nggak bisa. Bisa bahasa Cina? Oh, Cina saya bisa. Taiwan bisa ya? Iya, bisa. Inggris bisa sedikit lah. Little ya. Kalau Sunda? Sunda sama sekali. Sama sekali nggak bisa. Dikonfirmasi nggak betul ini bahasanya itu? Maksudnya ada orang Sunda kemudian dengerin. Iya, dikonfirmasi itu. Betul itu. Betul. Ya betul, itu jin betulan. Oh, bukan kepribadian ganda. Nah, ini untuk teman-teman yang nyangka ini kepribadian ganda atau halu atau apa, ya ini wujud dari ada makhluk X ya atau jin masuk, kemudian dia berbicara bahasa yang sebelumnya nggak ada di memori orang tersebut, berarti itu jin betulan. Bukan membikin-bikin. Iya, bukan ego atau kepribadian yang lain, bukan. Itu memang jin. Ya memang kalau ini berarti kita konfirmasi insya Allah betul fix ini gangguan metafisik. Sihir lah. Ya tapi kalau sihir dari mana nggak penting. Memang ini sihir gitu aja. Ya. Terus mau dimandiin daun bidara di kamar mandi, itu saya menolak mandi, tapi saya
joget lengger itu loh. Joget jaipongan ya. Iya, jaipongan. Lengger ya, Banyumasan. Iya, lengger Banyumasan. Iya, iya. Oke, langsung aja. Nih saya geragetan ini kan pengen lihat apa sih sebenarnya gangguannya ya. Moga-moga Allah berikan taufik, kemudahan. Amin, amin. Ya. Tapi yang titisan tadi betul. Kenapa? Dari mbah-mbah dulu banyak orang sakti. Tapi kalau bapak kayaknya ya bapak saya. Ini bapak ibu ada soalnya. Dari jalur bapak ada, jalur ibu. Oh, gitu. Kalau dari ibu, saya sedikit agak memahami karena saya dengan ibunya ini 30 tahun lah. 30 tahun saya dengan ibunya ini, dia masih kecil. Jadi saya kan ini juga menganggap saya bukan bapak tiri. Saya juga menganggap ini bukan nama tiri. Ya, ini namanya sudah jadi keluarga kan. Memang dari mertua saya, itu ya saya tahu juga dari almarhumah istri saya dengan lingkungan ini memang sering dimintain pertolongan pada masyarakat di sini. Kayak nyembuhin orang sakit, orang gila kayak gitu. Itu satu lah. Kalau dari pihak keluarga almarhum bapaknya ini memang ya dulu itu dia yang namanya zaman sekarang mencari ilmu tapi untuk dikdaya gitu loh gitu. Seperti itu. Jadi nama ilmu putih sama ilmu polkadot. Iya. Oke, baik. Jadi insya Allah sudah terang lah ya. Ada benang merahnya banyak. Moga-moga dari itu nanti Allah mudahkan proses kesembuhannya. Tinggal kita ikhtiarkan lah dan kita kawal terus insya Allah. Mungkin kita rukyah di dalam. Udah ada kresek? Iya. Kresek? Ada. Iya, suka kayak gitu. Jaga kesadaran. Oke, yuk. ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرج فيها ومن شر ما طلع عليها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فمن كان
يغشيكم واتبعوا ما تتلو على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن السحر وعلى الملكين فيتعلمون منه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
perasaan nano. No, I said no. Ngomong sing akeh Hasan. Pulang. Pulang lah. Pulang kemana? Mau mudik lah. Rumahnya di mana? Pulang situ. Iya, aku mau pulang. Iya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. La ilaha illallah. Astagfirullah. Sini. Astagfirullah. Kamu nenteng. Nanti kita lanjut. Habis ini kita break dulu. Biar Mbak istirahat dulu ya. Astagfirullahaladzim. Sampai enggak? Capek banget. Sampai banget. Capek banget. Paling sakit. Enggak kerasa apa emang? Dengar semua dengar. Tapi nggak tahu yang dilakuin apa. Enggak dengar orang ngomong dengar, tapi ini kepala sakit banget yang atas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi sakit banget, sakit. Sini. Pijit ibu ini. Sini. Dipijit loh. Sini. Masalah. Ribon. Punya bidara nggak di sini? Enggak punya. Nggak ada bidara, oke nggak apa-apa. Nanti kita pakai air biasa. Oke, Bu istirahat dulu ya. Udah nggak sakit kan kepalanya? Enggak. Udah nggak? Alhamdulillah. Istirahat dulu. Ya, ini sesi kedua untuk penanganan Mbak Meli. Ya, tadi baru sholat zuhur sama alhamdulillah. Gimana sekarang Mbak? Rasanya masih lemes nggak? Masih lemes. Agak kayak bingung gitu. Kayak bingung. Oke. Terus ada masih keganjal? Enggak ada. Ini kita ruqyah pakai air ya. Kita mau bacakan ayat-ayat ruqyah nanti diminumkan ke Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Silakan diminum, Mbak. Mbak, Bu Meli, Mbak, Bu Meli, kita belum kasih minum udah ngeblank, Mbak. Mbak, minum dulu ini. Minum. Bismillah. Bismillah. Pelan-pelan. Udah. Nah. Gimana? Kesemutan apa tangannya? Apa? Minum lagi? Ah, enggak, ini buat mata dulu. Buat rauk. Cuci muka. Hirup ke hidung. Strong tuh, hirup. Keluar aja. Keluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Masuk Islam, terus keluar, ya? Kamu ngapa ganggu dia? Hah? Kenapa ganggu? Hei. Ayo mandi yuk. Adus di situ. Enak orang gue. خلصنا وأخرجنا وجعلنا من سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Oh, lihat atas, wadah apa tuh? Mbak, lihat atas, Mbak. Oke, lihat atas. Nengak atas. Nengak. Aman ora? Apa lo? Halo. Nih. Nengak lagi, Nengak. Allah
Jadi bilang keluar kan, kamu nggak keluar, nggak ada diskusi lagi habis ini. Keluar. Allah. Raup, Mbak. Lihat atas. Dengak. Kepalanya dengak. Terus. Nah, terakhir. Alhamdulillah. Fresh? Kakinya masih sakit gak? Udah enggak? Ya. Alhamdulillah. Tadi kayak pakai kesetrum apa kayak kesilat-silat rasanya? Kayak ditarik. Ditarik tapi dicengkeram gitu. Tarik keluar. Ketarik keluar enggak? Enggak keras atau hilang gitu. Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah ya. Tinggal mbaknya ganti baju. Alhamdulillah proses ruqyahnya Mbak Meliana sudah selesai. Alhamdulillah dimudahkan sekali sama Allah ya. Gimana Mbak habis ruqyah Mbak? Habis dimandiin tadi? Capek. Capek banget ya, lemes ya? Iya, lemas. Tapi kayak ada yang lepas nggak? Iya. Apa ya? Pas disiram ngilu kakinya. Yang kanan terutama yang kanan sakit banget. Kayak ditarik, kayak dicengkeram gitu rasanya. Pokoknya sakit banget. Terus apa ya? Itu tangannya kayak refleks pengen ngelindungin kaki gitu. Ini nggak mau disiram ya? Iya. Itu wallahu a'lam bishawab kayaknya pernah ada yang keinjak. Nah, karena bercak darah itu kalau menurut ini secara teori ya. Dari kitab yang saya pelajari langsung dari syekhnya. Itu jenis sihirnya memang sihir tabur supaya terinjak atau terlangkahi. Ya kan waktu itu Mbak cerita yang ada percikan darah ya kayak diciprat-ciprat gitu ya. Memang gunanya supaya kalau nggak keinjak terlangkahi. Intinya ya dari kaki lah. Ya, yang penting kekelangkaan atau ya terlangkahi atau dan itu nggak mesti percikan Mbak, kayak kadang kayak bangkai, kadang kayak apa tanah ya, ur-uran tanah itu. Taburan tanah, garam, air jeruk nipis, gabah, bunga, dan semisalnya lah. Air juga ada yang kayak gitu, air yang buat disiram kemudian nggak sengaja keinjak atau terlangkahi. Makanya itu bisa membuat orang yang terkena serangannya itu kehilangan keseimbangan. Sering nggak Mbak kayak orang vertigo gitu? Pusing banget ya? Iya. Jadi sekarang gimana? Sekarang sih kepala sih udah enggak ya. Udah plong banget? Udah plong banget, kaki juga udah enggak. Tinggal dada ya. Sebelah kiri. Nanti kita obati itu pakai madu super probiotik dan juga Advociter Prima. Ya, tapi kita lagi nggak bawa produknya. Nanti insya Allah kita kirim saja hadiah buat Mbak. Masya Allah. Ya, di Sokaraja. Ya, kita doakan supaya Mbak Meli diberikan perlindungan yang sempurna oleh Allah. Demikian juga untuk keluarga semuanya diberikan penjagaan yang maha kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak, Mbak atas jamuannya juga ini. Baik, teman-teman bagi yang mau mengikuti program MFO Menyapa Rumah, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Karena bisa jadi episode berikutnya ada di rumah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.